suruh Flori bawa sini. Selamat pagi, Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang selalu mengasihi Tuhan. Selamat datang di Gereja Santo Yakobus Rasul. Inilah saat penting dan penuh rahmat bagi Ignatius Wowo Saputro dan Natalia Yulianti. Saat dua insan berbeda latar belakang ini memberanikan diri, berkat kuat kuasa Allah untuk berkomitmen dalam ikatan suci pernikahan kudus. Kita semua yang hadir di sini pun menjadi bagian penting dalam hidup mereka, karena kita akan menjadi saksi saat Allah mempersatukan ikatan hidup mereka dalam bahtera hidup berkeluarga. Semoga dengan rahmat-Nya dan doa kita bersama, mereka dapat menghayati panggilan hidup ini dengan penuh kebahagiaan bersama Yesus Kristus, junjungan kita. Perayaan Ekaristi Sakramen Perkawinan ini dipimpin oleh Romo R.D. Mikael Suarsono. Dan sekarang, marilah kita sama-sama berdiri dan menyambut kehadiran kedua mempelai.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara terkasih, hari ini kedua mempelai datang ke gereja dengan permohonan agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan saudara-saudari. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, yaitu tanda kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun nanti. Ini berarti pula Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka sepanjang hidup. Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Maka untuk mempersiapkan diri kita dalam perayaan ini, kita akan menyampaikan ke hadapan Tuhan atas segala kekurangan dan dosa kita. Bagi saudara-saudari yang tidak beragama Katolik, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda dalam perayaan ini. Perkawinan ini akan dilaksanakan menurut tata cara Gereja Katolik. Kita hening sebentar. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian Bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, sejak awal mula Engkau telah mengangkat sakramen perkawinan sebagai lambang persatuan kasih dan kesetiaan Kristus dengan gerejanya. Hamba-Mu Ignatius dan Natalia memberanikan diri sejak saat itu ia mengikat komitmen hidup bersama di dalam bahtera perkawinan. Berkatilah mereka untuk selalu menjaga kesucian perkawinan, hidup rukun dan bahagia dengan selalu berpegang pada sabda-Mu, sehingga Engkau hadir dalam diri mereka sebagai ungkapan rahmat, dan Engkau perkenankan mereka untuk dapat ambil bagian dalam karya penciptaan sebagai penerus gereja yang dapat dibanggakan. Demi Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Diko dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan bacaan kitab suci. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 3 ayat 12 sampai dengan 17. Karena itu, sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain
apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Andaikan ku dapat berkata bahasa surga, namun jika tak ada kasih, aku tiada berguna. Marilah kita berdiri. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius.
Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta dari Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak Ibu terkasih, dalam bacaan pertama tadi dikatakan kasih itu sabar. Saya tadi menunggu pengantin, ya pengantinnya telat, ya. Tetapi di depan sana tadi berbisik-bisik, pertanyaannya, jadi menikah enggak ya? Pada kesempatan ini kita bersama bergembira karena kedua saudara kita ada di tengah-tengah kita di hadapan altar untuk saling mengucapkan janji kesetiaan. Tadi dikatakan di dalam lagu antar bacaan tadi mengenai kasih. Tetapi saya tertarik dengan kalau orang itu mempunyai iman sebesar biji sesawi, maka apa yang diharapkan itu akan terlaksana. Permasalahan akhirnya, apakah kita punya iman itu atau tidak? Pada hari ini sebetulnya saya bingung, ya. Pak Wowo ketua lingkungan, ya. Bu Natali aktivis di sini, ikut kegiatan apa saja. Pekerjaan di gereja bagi mereka sudah biasa memberikan nasihat kepada anak-anak yang mau menikah, memberi nasihat yang pernikahannya mulai retak, ya. Dan juga memberikan contoh bagaimana untuk membina rumah tangga yang baik. Ketika mereka bertanya, Romo, kami harus mengikuti kursus perkawinan enggak, ya? Bukanlah kalian sudah sering memberikan kursus, aku bilang, ya. Jadi apa yang dikatakan di dalam kitab suci baik bacaan pertama ataupun Injil lebih adalah merupakan tugas pelayanan yang setiap saat mereka lakukan, memberikan nasihat kepada orang lain. Maka hari ini saya mau memberi nasihat itu takut juga, ya.
karena mereka sudah sering memberi nasihat. Tetapi hal yang ingin diungkapkan di dalam Injil dan juga terutama ayat terakhir dari bacaan pertama, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ketika orang mengatakan segala sesuatu demi Tuhan, saya yakin bahwa apa yang akan dilakukan itu benar. Sama orang yang suka janji, ya, aku janji sama kamu demi Tuhan, ya pasti benar kan? Ya itu loh. Walaupun kadang-kadang tidak. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan. Pekerjaan yang sudah dilakukan Bapak sebagai pembina lingkungan dan juga Bu Natali sebagai anggota WK ya. Dan juga banyak hal yang dia lakukan. Semua nasihat itu baik, tetapi kitab suci mengatakan bahwa itu baru perkataan. Hendaknya itu kamu lakukan di dalam perbuatan yang konkret. Dari awal kemarin saya sudah ada latihan, dan saya mengatakan kepada semuanya, aku mau memberi nasihat itu bingung ya. Terus anaknya, aku aja Romo, ya aku nggak tahu siapa yang. Tapi ternyata dia mengakui aku bisa gitu ya, tapi katanya sakit ya. Yang sakit siapa? Oh ya. Berarti kemarin Bapak mengatakan kualat lah itu loh ya. Justru tadinya yang memberi nasihat ke bapaknya ini adalah anaknya. Ya, aku bilang silahkan aja, saya bilangnya. Maka kalau hari ini mereka mempunyai maksud yang luhur, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan mendampingi, dan Tuhan juga menyatukan. Bacaan ataupun doa dan lagu-lagu tadi memberikan suatu arah. Segala sesuatu yang dilakukan atas nama Tuhan, diandaikan itu semua baik. Saya biasanya memberikan nasihat panjang lebar kepada pengantin yang anak-anak gitu ya, tapi lo bingung juga sih ya. Atau ada yang bisa memberi nasihat sono ya. Tetapi saya hanya ingin mengungkapkan kitab suci itu bahwa dengan niat mereka, mereka juga tahu akan konsekuensinya. Mereka juga tahu akan apa yang mengikuti dari janji yang mereka ucapkan, yakni tanggung jawab mereka. Injil mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Maka inisiatif pertama akan kasih adalah Tuhan.
Dan bagaimana aku menjawab kepada Tuhan? Salah satunya adalah bagaimana aku memperlakukan, aku menghargai, aku menghormati orang lain, yaitu pasanganku, yaitu keluargaku, yaitu orang-orang yang dekat dengan aku. Maka pada hari ini sebetulnya lebih kita ingin mendengarkan yakni janji mereka, supaya janji mereka ditepati, dilakukan, dan kemudian dijalani. Walaupun saya mengatakan pernikahan itu mudah dan tidak mudah. Mudah karena dari dua pribadi menjadi satu. Tidak mudah karena dua pribadi itu berbeda. Saya tidak tahu persis nantinya ketika sudah menikah, Bu Natali itu masih aktif di sini di mana-mana, atau kamu sekarang di rumah, aku juga nggak tahu persis ya. Dan setelah menikah, apakah kegiatan Bu Natali yang kemana-mana itu kemudian didampingi oleh Pak Ignatius, aku juga nggak tahu ya. Tetapi itu suatu konsekuensi. Mau tidak mau keluarga ini akan utuh kalau ada yang mengalah. Kalau tidak, tidak. Kalau tadi dalam bacaan tadi, dalam lagu antar bacaan, refrennya tadi gimana sih lagunya? Refren antar bacaan. Atau dinyanyiin. Meski ku punya iman. Biar dinyanyiin. Oh, dinyanyi. Ya. Jadi ini nasihatnya untuk mereka ya, bukan aku loh ya. Saya rasa lagu antar bacaan ini hurufnya diperbesar gitu ya, terus ditempel di pintunya Bapak Ibu supaya inget ini gitu loh, maksud saya. Ini loh waktu menikah kayak gitu ya. Jadi nasihat dari lagu itulah yang kemudian mau tidak mau menjadi pegangan. Kalau aku punya iman sebesar biji sesawi, harapanku akan terlaksana. Tetapi kalau tidak, maka semuanya juga sia-sia. Amin. Marilah kita teruskan dengan perayaan selanjutnya. Kami undang kedua saksi untuk mendampingi kedua mempelai. Miss Dinar mereka dikasih ini. Oh sudah. Ya.
Saudara-saudari terkasih, kini tibalah saatnya bagi kedua mempelai untuk meneguhkan janji pernikahan mereka. Untuk itu saya mengundang para saksi dan juga para hadirin untuk berdiri. Kedua mempelai, Ignatius Wowo Saputro dan Natalia Yulianti yang berbahagia, kedatangan kalian di sini bermaksud untuk menerima pemberkatan pernikahan di hadapan Allah, imam, saksi, keluarga, dan umat beriman. Yesus Kristus memberkati dan meneguhkan kalian berdua agar saling mencintai dengan setia dan saling menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Saya persilahkan Anda berdua untuk menyatakan keinginan Anda berdua. Saudara-saudari sekalian yang hadir di sini, sebelum pernikahan ini diresmikan, perkenankanlah saya menanyakan sesuatu kepada saksi. Para saksi yang terhormat, menurut saudara-saudari, adakah sesuatu yang menghalangi pernikahan Ignatius Wowo Saputro dan Natalia Yulianti ini menurut tata cara Gereja Katolik? Romo yang kami hormati, sepengetahuan kami tidak ada halangan apapun untuk meresmikan pernikahan ini. Oleh sebab itu, kami mendukung sepenuhnya permohonan kedua mempelai. Terima kasih atas kesaksian saudara-saudari sekalian. Sebelum perkawinan ini diresmikan, perkenankanlah saya menanyakan di hadapan Anda sekalian kesungguhan hati kedua mempelai. Tapi sebelum mempertanyakan itu, bagi semua hadirin ada yang keberatan? Ya. Kalau ada ya, jadi Pak Ignas nggak ada yang keberatan ya. Bu Natali nggak ada yang keberatan ya. Karena ada yang keberatan? Oh iya. Jadi semua mendukung. Kedua mempelai yang berbahagia, saya akan bertanya kesungguhan dan kesanggupan Anda untuk menjadi pasangan yang satu kali dalam hidup Anda. Ignatius dan Natalia, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi, saling menghormati sepanjang hidup? Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Kalian saling berhadapan untuk berjabatan tangan untuk mengucapkan kesetiaan kalian.
Allah Bapa di surga, Engkau telah menganugerahkan kami, Tuhan Yesus, bersama Maria dan Yosef, sebagai sebuah keluarga yang menjadi teladan bagi semua keluarga Kristiani. Kami yakin bahwa keluarga merupakan komunitas kudus di mana Engkau sendiri hadir dan menyatakan diri dalam relasi penuh kasih di antara anggota keluarga. Pada kesempatan ini, di mana ada keluarga baru terbentuk dan banyak keluarga Kristiani yang hadir, kami memberanikan diri untuk berdoa. Semoga Ignatius Wowo Saputro dan Natalia Yulianti, para pengikut Kristus yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci, selalu dikarunia kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana Galilea, melalui kehadirannya, senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai seorang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa sumber rahmat kebijaksanaan, dengarkanlah doa-doa kami ini, karena kami rindu untuk menjadi seperti keluarga kudus Nazaret yang sederhana, penuh cinta kasih dan kedamaian, serta berserah padamu. Semoga doa pujian syukur ini kami persembahkan melalui putramu dan meraja untuk selama-lamanya. Amin. Kita teruskan dengan persembahan. Boleh duduk.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah doa-doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu bersama persembahan kurban ini. Sudilah Engkau menyucikan kami dengan rahmat-Mu, agar kami layak menerima sakramen kasih-Mu yang agung, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata dan budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala yang kami yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucapkan syukur, Dia memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah berjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Paskalis, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberikan damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas. Tubuh Kristus.
Mohon perhatiannya bagi saudara-saudari yang terhormat. Yang diperkenankan untuk menyambut komuni adalah mereka yang sudah dibaptis dalam iman Katolik. Bagi yang belum dibaptis, kami mohon agar duduk di tempat. Terima kasih.
Marilah kita berdiri. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan kebangkitan Kristus, Engkau memulihkan kami untuk hidup abadi. Lipat gandakanlah buah-buah sakramen Paskah pada diri kami dan kuatkanlah hati kami dengan santapan keselamatan ini, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Silahkan duduk, kita dengarkan sepatah dua patah kata dari wakil keluarga. Salam damai buat kita semua. Dengan hati gembira dan penuh syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Romo Michael Harsono, para saksi, dan juga segenap petugas KUR, lektor, putra altar, dan juga koster yang telah mendukung kelancaran perayaan perkawinan dan semua pihak yang telah membantu terselenggaranya perayaan perkawinan ini. Segenap tamu undangan, saudara, dan semua pihak yang berkenan memberikan dukungan, doa, serta restu bagi kedua mempelai. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan berkat karunia-Nya kepada kita semua. Dan selanjutnya, Bapak Ibu yang terhormat dan juga para tamu undangan, selesai acara pemberkatan pernikahan ini, kami persilakan untuk turun ke aula gereja untuk ikut bersama menikmati hidangan sekedarnya, merayakan resepsi pernikahan kedua mempelai. Terima kasih dan kami sampai jumpa di aula gereja. Saudara terkasih, marilah kita berdiri kembali untuk mohon berkat Tuhan. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Amin. Semoga saudara sekalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Semoga saudara sekalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Dan semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, dengan ini perayaan perkawinan sudah selesai. Marilah kita pulang dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Kedua mempelai untuk berdoa.
Mohon perhatian untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dimohon untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu karena akan diadakan acara sesi foto bersama. Berikutnya untuk persiapan foto bersama dengan keluarga inti. Saksi. Berikutnya dengan keluarga inti. Setelah ini dilanjutkan dengan keluarga mempelai laki-laki, dimohon untuk mempersiapkan diri. Berikutnya dengan